Sebelumnya mungkin video ini bakal rada beda dan kemungkinan contain bias. Jadi ada biasnya. Oke, jadi di sini kita akan bahas principles of education atau dasar dari edukasi. Nah, kenapa ada orang belajar kayak sampai 10 jam tapi kayak nggak ngerti, sementara ada yang 1 jam langsung paham gitu. 10 jam nggak ngerti-ngerti, 1 jam malah paham gitu. Bukan karena pintar, tapi karena cara belajarnya. Yang mengikuti prinsip pendidikan yang benar. Oke. Hari ini saya akan bongkar gimana manusia sebenarnya belajar. Gimana cara manusia belajar sebenarnya. Oke, definisi paling dasarnya dulu. Bayangkan kalian nih lagi ngajarin anak kecil nih. Kalian bayangin lagi ngajarin anak kecil. Nah, education itu apa sih sebenarnya? Education ini proses membuat orang merubah diri dari nggak tahu jadi tahu. Dia nggak tahu nih. Dia nggak tahu. Terus kita kasih tahu. Jadi ini awalnya nggak tahu jadi tahu gitu. Lebih formal, pendidikan adalah cara pengetahuan ditransfer dan dipahami. Jadi nggak cuma sekedar ditransfer doang, nggak sekedar ngasih tahu doang masuk kuping kiri keluar kuping kanan kayak guru-guru SD bilang, guru SMP bilang. Tapi biar paham, kuncinya adalah satu, paham. Ini kunci utama, paham. Oke. Kita analogiin gini, kita belajar itu kayak kita download aplikasi di otak. Misalkan kalau di laptop kita bisa download Microsoft Word. Nah di otak kita juga bisa install sesuatu gitu. Tapi kalau installnya salah, misalkan Microsoft Word nih installnya salah nih, kayak kita downloadnya bukan dari Microsoftnya, tapi kayak bajakan gitu. Nah itu bisa kena virus yang akhirnya apa? Bisa bikin otak kita error atau PC kita error atau laptop kita error gitu. Simpelnya kayak begitu. Jadi prinsipal sini adalah aturan dasar. Jadi principles of education atau saya singkat POE aja, walaupun sebenarnya bukan disingkat gini, biar lebih gampang aja, biar nggak panjang-panjang tulisnya. Aturan fundamental atau aturan dasar supaya belajarnya sukses atau berhasil gitu. Tanpa ini belajar bakal random. Hasilnya apa? Inkonsisten atau tidak konsisten. Hasilnya kacau lah pokoknya jadinya. Bukan yang ngerti malah makin bingung gitu. Oke, model besarnya bagian-bagian belajar tuh kita punya 3 komponen. 3 komponen dalam semua sistem pendidikan. Kita bakal sebut input. Dan di sini fungsinya. Input fungsinya apa? Informasi. Jadi input ini sebagai informasi, memiliki fungsi sebagai informasi. Terus proses ini terjadi di otak kita. Cara otak mengolah. Lalu ada output. Output ini apa? Pemahaman atau skill. Jadi ini berurutan dari input ke proses lalu ke output. Basically kita punya informasi, terus otak kita ngolah nih dari informasi itu kayak gimana, baru kita paham dan kita baru punya skill gitu. Simpelnya seperti itu. Dari 3 komponen itu. Oke. Core principles dari riset kita bakalan simplifikasi. Nah, kita bakal breakdown ke prinsip inti dulu dari psikologi, pendidikan sama pedagogi. Prinsipal 1 itu ada readiness atau kesiapan. Kalian kayaknya harus tulis dulu deh. Oke. Principles-nya adalah core principle dari education itu apa? 1, readiness atau kesiapan. Kedua, active learning. Belajar itu aktif. Active learning atau belajar itu aktif.
lalu ada practice. Exercise lah. Latihan. Nah, masih ada 4. Emotion atau effect. 5. Structure. Primacy. 6. Recency. 7. Intensity. 8. Yang ini rada bias dari saya, motivation. Karena beberapa orang bisa belajar tanpa motivasi ada. Oke. Kita bahas dari yang pertama tadi, readiness atau kesiapan. Otak itu harus siap dulu. Ini otak kalian nih. Ini harus siap dulu. Kalau udah siap, lebih plong. Contoh, kalau kalian lapar, kalian gak fokus. Kalau kalian lagi stres, kalian juga gak masuk ke otak. Jadi, belajar yang efektif itu, dia butuh mental dan fisik yang siap. Ini penting. Bahasannya tuh, kalau otak lagi error, jangan paksa buat nginstal programnya gitu. Kalau misalkan PC kalian error, kalian download install program lagi malah makin error. Jelas kayak gitu. Sama kayak otak, kalau lagi error, jangan kalian paksa buat install program baru buat belajar baru gitu. Mendingan tunggu plong dulu. Misalkan lapar, makan. Stres, meditasi atau ngapain gitu, jalan-jalan dulu. Kalau enggak, percuma kalian belajar gitu. Kayak gitu. Kedua, active learning. Tapi jangan kelamaan ya tadi ya, yang readiness itu. Namanya prokrastinasi kalau kayak gitu. Procrastination. Belajar itu aktif. Nah, jadi belajar itu kan nonton. Kalian nonton video ini bukan belajar. Itu nggak sama menonton. Ya, learning cuma kayak kurang gitu. Jadi belajar itu kan nonton, tapi belajar itu doing atau melakukan. Ini baru belajar. Lakukan. Nah, jadi contoh nih, kita cuma baca nih. Cuma 10% yang masuk ke otak kita, sedangkan kok kita coba jelasin ke orang, kalian bakal tahu di mana kalian titik nggak taunya di mana. 90%-nya masuk lagi. Jadi kalau misalnya kita lakuin dua-duanya, 100% bisa masuk. Dengan jangka waktu tertentu, dengan kemampuan otak tertentu. Gitu. Karena belajar adalah proses aktif. Belajar itu proses aktif. Dan bukan pasif. Gitu. Kalian bakal lebih ngerti kalau kalian udah coba ngejelasin ke orang. Itu yang pertama. Itu yang kedua, sorry. Ketiga. Oke, kita lanjutin yang kedua tadi. Basically kalau kita cuma nerima gitu, kamu gak belajar. Kamu cuma lewat. Baca nih. Baca, lewat. Sedangkan kamu kalau kasih tahu ke orang lain, apa yang kamu baca, kamu lebih ngerti. Dan kamu bisa diskusi malah. Dan itu proses aktif. Ketiga, practice atau exercise, latihan. Ini semakin sering dipakai semakin kuat. Dengan practice dan exercise ini, kalian beneran pakai apa yang telah kalian pelajarin gitu. Ini dari riset, pengulangan memperkuat memori dan skill. Jadi kalau kita ulangin terus apa yang telah kita baca, itu kita makin ingat. Kayak gitu. Jadi kita ini dari riset ya, pengulangan memperkuat memori dan skill. Analoginya, otak dilatih bisa makin kuat kayak otot dan bisa semakin ngerti
Karena kita ulang terus nih. Dilatih berarti apa? Diulang terus. Gitu. Simpelnya seperti itu, practice. Basically kita aplikasiin apa yang telah kita pelajarin gitu. Keempat, emotion atau effect. Emosi nentuin kita gimana belajar. Kalau pengalaman belajar kita menyenangkan, lebih nempel ke otak. Caranya gimana? Praktis tadi. Praktisnya kalau misalkan kalian bosan ngerjain soal segala macam, langsung kalian lakuin. Contoh kimia, kalian bikin bahan kimianya, itu lebih nyenangin daripada kalian cuma gitu-gitu doang. Walaupun bisa pusing juga kalau nggak kelar-kelar ya. Nah itu. Stres. Ini bisa bikin cepat lupa. Makanya tadi nih connect ke yang nomor 1 tadi, prinsip nomor 1, yaitu apa? Readiness, kesiapan gitu. Jadi emosi kalian harus ready juga. Seperti itu. 5. Structure. Primacy. Urutan belajar harus bener. Belajar itu perlu yang namanya urutan. Belajar integral tanpa ngerti turunan itu kan chaos. Integral karena integral itu lebih susah daripada turunan gitu. Jadi materi harus disusun step by step. Makanya kalian sebelum belajar mungkin kalian lihat video ini dulu. Nah itu structure namanya. Belajar integral tanpa ngerti turunan gitu. Hasilnya apa? Chaos. Langsung pilih yang susah gitu. Pelan-pelan. Makanya kalian kalau kuliah pasti dikasih kalkulus dulu, fisika dasar, bahkan ada yang kimia dasar gitu. Baru lanjut gitu. Jadi kalau fondasinya salah nih, fondasi kalian salah nih, harusnya bawa kayak gini, harusnya begini ya bener. Kalian malah kayak gini masangnya. Nah ini salah. Fondasi kalian kalau udah salah nih, fondasi kalian kalau udah salah kayak gini, itu udah susah. Semua atasnya runtuh. Kenapa? Di sini ini nggak bisa nempel pertama, nih nggak bisa nempel jatuh gitu. Kalau kalian taruh sini, kalian mau bikin apa? Nggak jadi. Fondasinya harus bener dulu. Gitu. 6. Recency. Yang baru dipelajari paling diingat. Gitu. Itu yang paling diingat. Yang baru dipelajarin tuh yang paling diingat. Makanya review penting. Ngerti nggak artinya apa? Jadi misalkan kalian pelajarin nih. Nah, terus kalian stop belajar nih. Nah, besoknya kalian harus baca lagi biar jadi paling diingat. Kalau suatu hal jadi paling diingat tiap harinya, selalu rutin, itu jadi kalian ingat tiap hari. Gitu. Makanya review penting, spacing juga penting. Spacing apa? Tadi, jangka waktu. Kita baru pelajarin, ingat nih. Terus udah lupa, baca lagi, review lagi. Setelah jangka waktu tertentu itu, diulang-ulang terus. Sudah, kalian ingat. Kalian latih juga. Recency itu bisa kalian pakai buat exercise atau segala macam bisa. 7. Intensity. Semakin vivid, semakin nempel. Semakin vivid. Kita bakal kasih contoh kayak gini. Video lebih berguna daripada teks dalam belajar. Itu contohnya. Eksperimen lebih daripada sekedar teori. Teori kalian cuma ngeliat kayak angka. Eksperimen kalian bisa ngeliat wujud aslinya kayak gimana gitu. Kita kontekskan lagi teori, misalkan kalian belajar matematika. Eksperimennya apa? Ngoding, baca data segala macam, itu masuk ke eksperimen. Teks yang tadinya kalian cuma ngeliat kayak gambar gini-gini doang, sekarang dalam bentuk video nih sambil dengar suara saya. Nah, lebih ngerti mungkin kalian. Gitu. Jadi pengalaman kuat itu ningkatin retensi. Ke-8. Motivation. Tanpa alasan otak no effort.
Nah tapi saya rada bias dengan ini karena saya lebih mentingin obsession atau disiplin gitu. Obsession nggak selalu baik, disiplin mostly baik, motivation juga kalau hilang kalian nggak belajar gitu, susah. Dan motivation tuh gampang hilang kalau pengalaman pribadi saya gitu. Jadi tanpa alasan otak itu no effort. Jadi dalam pedagogi itu motivasi adalah inti belajar. Kalau menurut saya daripada motivasi kalian untuk belajar, motivasi kalian tuh lebih ke untuk disiplin. Disiplin, pelan-pelan kalian pengen belajar lagi. Udah jadi kebiasaan dan otak kalian udah gampang nempel. Kalau personally saya begitu, cuma untuk masing-masing orang harusnya beda untuk ini. Kayak gitu. Otak cuma kerja keras kalau ada alasan lah gitu. Semua orang ya mostly begitu sebenarnya. Oke. Model modern instruction design gitu. Nah, kita punya 5 step learning system. Kalau secara modern ya. Problem. Kasih masalah. 2. Activate. Hubungkan ke yang sudah tahu. Demonstrate. Demonstrasiin. Arti apa? Contohin. Apply. Latihan. Aplikasiin. Apply. Transfer. Transfer. Pakai di dunia nyata. IRL. In real life atau di dunia nyata. Ini terbukti ningkatin outcome secara scientific paper. Belajar itu berarti apa tadi? Dikasih masalah, dikasih contoh, lalu disuruh coba. Ini intinya. Masalah, contoh, coba. Itulah belajar. Ini adalah meta. Kenapa sekolah sering gagal? Sering gagal. Kenapa sekolah sering gagal? Pertama, mereka melanggar prinsip active learning. Muridnya pasif yang di sekolah. Kedua, motivation. Murid-murid kebanyakan apa? Dipaksa. Mereka harus disiplin sendiri biar mereka gak ngerasa dipaksa. Harus punya motivasi juga biar gak ngerasa dipaksa. Jawabannya ada 3. Motivation, disiplin, dan satu lagi obsession. Obsession ini bisa positif bisa negatif. Structure. Malah lompat-lompat. Kadang babnya suka ada yang dilompatin segala macam. Bahkan kalau nggak bab pun ya penjelasan gurunya kadang suka tiba-tiba loncat sini. Namanya juga manusia. Practice. Di sekolah kurang. Lalu emotion. Murid-murid pada stres. Kalian lihat polanya nggak? Mereka pasif karena mereka ngerasa dipaksa. Lompat-lompat, mereka nggak seneng, motivationnya hilang. Jadi kalian jadi ngerasa dipaksa juga. Practice kurang. Nggak seru, rasanya kayak dipaksa. Stres juga. Karena apa? Karena dipaksa. Nah itu. Kenapa tadi dibilang motivation core? Motivation, disiplin, sama obsession itu core. Gitu. Implementasinya, cara ajarnya gimana? Ini menurut saya pakai teknik Feynman. 4 langkah. Itu pertama kalian pilih topiknya. Pilih topik. Kedua, pakai prom. Kita sebutnya prom ini. Jelaskan
ke anak kecil. Apa yang kita udah tahu kita jelasin ke anak kecil. Habis itu ketiga, cari gap. Cari apa yang kita nggak tahu gitu. Bisa dibilang gitu. Terus kita sederhanain lagi. Ini udah sederhana nih ke anak kecil nih. Kita sederhanain lagi. Kayak gitu. Kita ambil contoh ya, topik. Kita ambil satu topik. Topiknya background saya engineering. Kita bakal ambil topik gaya atau force dalam fisika. Force adalah interaksi yang menyebabkan percepatan. Itu contoh yang salah. Karena anak kecil nggak bakal ngerti interaksi yang menyebabkan percepatan. Susah banget. Kalau misalkan jelasin ke anak kecil, gaya ini apa? Dorongan atau tarikan gitu. Anak kecil pasti ngerti. Contoh gaya apa? Kamu aku dorong, kamu aku tarik gitu. Mereka lebih ngerti. Nah, jadi kita ambil framework finalnya, simplify. Belajar efektif itu apa aja? Siap, ditambah aktif, ditambah latihan, emosi stabil, ditambah lagi struktur, ditambah lagi relevansi. Sekarang kalau kalian ngerti video ini, kalian gak cuma bisa sekedar belajar doang, tapi kalian bisa belajar apapun lebih cepat, bisa ngajar. Pertama cepat, kedua bisa ngajar. Kalau kalian sejago itu, bangunlah sistem pendidikan kalian sendiri. Ini pesan dari saya kepada semuanya. Education itu bukan transfer knowledge, tapi engineering behavior. Kalian ngerekayasa behavior plus cognition. Cognition berarti apa? Isi otak kalian itu. Simpelnya kayak gitu. Ya.